Pasal penistaan agama atau undang-undang terkait penistaan agama merupakan sesuatu yang sangat berbahaya menurut saya, karena sudah menjerat begitu banyak orang, memasukkan begitu banyak orang ke penjara tanpa mereka bersalah. Saya pernah bertanya kepada seseorang pejabat pemerintah atau pada waktu pertemuan agama, saya katakan, siapa yang dinistai ketika terjadi penistaan agama? Apakah agama itu bisa dinista? Kemudian dikatakan yang dinista bukan agama, tetapi orang beragama. Pertanyaannya kemudian, kalau yang dinista orang beragama, mengapa yang dikenakan kepada pasal penistaan agama itu bukan tindakan-tindakan yang terbukti merupakan penghinaan, tetapi justru kepada dogma-dogma agama yang beragam atau ajaran-ajaran agama yang beragam. Kalau dikatakan bahwa penista agama itu yang dinista adalah oknum, sebenarnya itu masuk dalam pencemaran nama baik, bukan penistaan agama. Nah, kalau pencemaran nama baik, silakan dibuktikan saja apakah betul oknum tertentu yang dituduh menista agama itu memang melakukan pencemaran nama baik. Dan kalau tidak terbukti, mestinya tidak dihukum. Dan kemudian anehnya, ketika kita bicara penistaan agama, kemudian yang ditelusuri di pengadilan bukan pencemaran nama baik, tapi penistaan agama. Dan lucunya lagi, penistaan agama itu kan sulit ditetapkan siapa yang dinista. Karena agama itu tidak bisa dinista. Agama itu berbeda. Kalau berbeda agama, ya wajar-wajar saja. Kalau ada interpretasi agama yang berbeda, ya wajar-wajar saja. Interpretasi agama yang berbeda itu bukan hanya ada dalam agama tertentu, tetapi juga dalam agama yang, maksudnya bukan agama yang berbeda, tapi dalam satu agama pun terjadi interpretasi agama yang berbeda. Kita masih melihat, misalnya antar Kristen saling sesat menyesatkan. Itu kan karena interpretasi agama. Ya memang kalau Kristen, anak Kristen dikatakan tidak menista agama. Tapi apakah itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik? Oh, tidak juga misalnya. Tapi ketika masuk dalam ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan pasal penistaan agama, itu memiliki kekuatan dan itu terjadi. Ada orang-orang yang terkena pasal penistaan agama dan dihukum. Nah, sekali lagi pertanyaan saya adalah, apakah benar ada yang namanya penistaan agama? Setahu saya, agama itu interpretasi manusia. Kalau sampai ada yang mengatakan agama tertentu salah, tidak pernah agama itu yang dihinakan. Yang dihinakan adalah, mungkin bukan dihinakan, yang dikoreksi adalah interpretasi agama yang salah. Hanya saja ketika terjadi perbedaan interpretasi agama dan saling sesat menyesatkan atau saling menyalahkan, dan terjadi dalam satu agama, itu jarang sekali terjadi penistaan agama. Dan biasanya adalah ya pencemaran nama baik. Tapi kalau sudah beda agama, dikatakan penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? Yang ada bukan penistaan agama, yang ada adalah pencemaran nama baik. Jadi menurut saya, pasal penistaan agama itu sangat berbahaya. Dan sepanjang sejarah Indonesia ini kan, sudah banyak orang yang dipenjara, dihukum karena penistaan agama. Banyak orang didiskriminasikan karena berani mengatakan yang berbeda. Ya, saya khawatir juga ya, kalau sampai nonton bareng pesta babi ini, jangan-jangan juga salah paham. Karena ada istilah pesta babi terkait dengan larangan penjualan babi. Dan kemudian banyak nonton bareng hanya gara-gara istilah itu. Ada apa dengan negeri ini kalau sampai seperti itu? Kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang dipenjara karena penistaan agama. Karena memang tidak ada agama yang dinista.